Gimana? Gini. Pusing ya? Yuk. Gini loh, aku nggak mau bahas yang lain-lain ya, selain bahas anak gitu. Karena urusan Inara juga aku nggak mau terlalu jauh, karena ini bukan urusan aku ya. Yang mana yang aku memang aku speak up itu karena memang tentang anak-anak. Terlepas dari anak-anak, mohon maaf untuk menjaga bentuk aku menghargai adik aku dan anak-anak, karena nggak bagus ada jejak digital nanti mereka tahu di kemudian hari gitu. Intinya aku menghargai, jadi yang mana yang kapasitas aku di sini aku bicara tentang anak itu boleh, dan memang tidak keluar dari urusan mereka, biarlah menjadi urusan mereka gitu loh, biar mereka yang selesain. Aku nggak mau ikut-ikutan dan aku nggak mau tahu mengenai kasus-kasus Inara, itu urusan dia. Tapi aku doain semoga dari semua ini masalah kamu bisa cepat selesai, itu aja. Ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari sini untuk kamu hidup lebih baik lagi. Kalau kamu memang di titik seperti ini ya, kenapa kamu introspeksilah diri. Mungkin Tuhan mau kita, kadang-kadang suka dikasih cobaan kan cukup berat ya, mungkin kita harus bebenah diri. Silakan mengambil pesanan. Tapi mungkin tadi kan aku rada telat nih, Yeah. tapi sejauh ini untuk proses pernikahannya Kak Firman sendiri sudah seberapa persen nih Kak? Oh, aku nggak mau bahas deh, itu nanti aja lah ya, itu di wawancara yang lain. Berarti belum speak up lah ya Kak? Mau speak up bukannya apa? Aku mau fokus untuk bahas mengenai anak aja. Di luar anak, biarkan Virgo dan Inara yang menyelesaikan dan menjelaskan. Postingan Virgon di media sosial gimana Pak? Apa? Postingan Virgon di media sosial. Postingan yang mana nih? Hah? Foto. Foto yang mana sih? Yang itu ya, rumah cewek. Kita gitu. Nah, justru itu aku di sini nggak mau bahas. Aku mau bahas cuma mengenai anak. Nah, kalau hal-hal yang lain, ada orang yang Nomor 9. Silakan mengambil pesanan. aku nggak mau bahas di luar masalah anak-anak, karena ada banyak orang yang di sini mengambil kesempatan gitu. Aku nggak mau kasih panggung, aku nggak mau bahas. Aku cuma mau bahas di sini perkara anak adik aku Virgon. Di luar anak-anak aku nggak mau terlibat. Tapi ini Komnas Perlindungan Anak kan ingin menemui anak-anak. Kamu Ya. ada kekhawatiran nggak soal itu? Takutnya Enggak anak-anak sih, jadi enggak sih. Kalau memang itu diperlukan, kita nggak masalah. Karena kan memang apa adanya gitu. sekarang anak-anak sama siapa? Sama dedinya. Di rumah mami atau di mana? Oh enggak, ada di rumah sama dedinya. Kadang kan juga sama aku juga. Jadi anak-anak dalam kondisi sehat, semua masalah sekolah berjalan seperti biasa, tidak menghambat dan tidak ada kendala untuk sekolah dan pendidikan anak-anak. Bahkan juga urusan-urusan lain seperti gizi dan lain-lain, tumbuh kembang anak baik-baik aja. Tapi untuk Emang berapa sih Kak kalau boleh tahu dikasih per bulannya keseluruhan untuk anak-anak? Yang jelas jumlahnya luar biasa, dan itu lebih dari cukup untuk 3 anak. Aku nggak etis ya kalau aku ngomong di sini bulanan berapa. Ya kalian coba, mungkin pernah ada spill kan, kalian juga bisa cari tahu. Intinya besar sekali. Sampai di atas 50 juta itu benar nggak sih Kak? Ya, di atas. Kak, ini kan di netizen banyak yang memuji nih anak yang pertama dari Bang Firman sendiri jadi lebih cantik gitu di taman. Ya kalian bisa lihat sendiri, nggak usah pakai kita menjelaskan. Kalian bisa lihat sendiri perkembangan tampilan anak yang besar kan seperti apa. Pasti orang-orang di luar sana bilang lebih fresh, lebih glowing gitu ya. Ya itu kan positif ya. Ya artinya itu terawat dengan baik sama dedinya, bener gak? Kalau misalnya kusut terus kelihatan gimana, murung atau apa, kalian bisa nilai, bisa lihat lah. Mungkin udah punya kesimpulan sendiri. Tapi kalau terlihat happy, bahagia, terus ngerawat, glowing, berarti kan kalian bisa mengartikan sendiri bahwa anak-anak dalam keadaan
jauh lebih baik gitu. Ada budgeting khusus yang dikeluarkan nggak sih oleh Virgon sendiri untuk mempercantik anak-anak ini perawatan? Oh ada, jelas ada. Untuk pengurusan anak gitu ya, kayak guru tapi bukan yang di sekolah, itu ada, ya itu ada. Nah itu untuk yang pengasuh, lain lagi masing-masing anak yang kecil ya, yang gede kan udah mandiri, ada juga. Nomor meja 30. Angka. Silakan mengambil pesanan. Untuk pengurus seperti guru, tapi guru bimbingan, guru yang bukan di sekolah ada. Terus untuk pengurus anak satu-satu yang cowok ada juga, begitu. Guru ngaji pun ada, segala macam. Jadi semuanya aktivitas tetap seperti biasa. Dan satu hal di sini banyak banget komentar netizen, Kak Feby, Tara dibikin glowing, diubah penampilannya segala macam. Mohon maaf, aku bukan ibunya, aku menghargai Inara, aku tidak mau merubah. Sekali lagi, aku tidak mau merubah bagaimana cara mendidik dan cara menerapkan segala sesuatu Inara terhadap anaknya. Karena aku pun tidak suka kalau anak aku ada yang ikut campur, walaupun itu tantenya, walaupun siapa. Aku di situ aku ngerti banget. That's why aku tidak mau ubah. Biarkan Starla dengan didikan dan tampilan yang ibunya mau, yang ibunya ajarkan. Sosmed sendiri dibatasi. Nomor meja 6. Silakan mengambil pesanan. Apalagi melihat jejak digital yang pastinya khawatir lah sebagai seorang penangannya gitu. Nah, untuk sosmed apakah Starla Dibatasin. Jadi ada katanya pihak sana, katanya anak-anak dikasih akses internet nonstop. Itu nggak bener, karena nggak mungkin kita kasih nonstop. Emangnya orang nggak ada main, nggak ada makan, nggak ada tidur siang, nggak ada pergi, kayak gitu. Cuma memang dikasih akses internet 1 hari 2 kali, seperti siang dan malam gitu. 1 jam siang, 1 jam malam gitu. Ya mungkin tadinya Inara lebih membatasi banget. Ya kita kasihnya sejam siang, sejam malam. Dan menurut kita itu adalah masih batas hal yang wajar. Nggak mungkin anak-anak terus-terus main handphone, terus juga kan tidak bagus untuk mata anak-anak gitu loh. Nanti bisa rusak, bisa kedip-kedip gitu kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu nggak usah diajarin, kita ngerti. Dan aku mau lurusin lagi sekali lagi ya, masalah asap rokok ya. Asap rokok itu di rumah memang banyak yang merokok ya, termasuk aku. Tetapi kita merokoknya adalah di smoking room. Jadi jauh dari ruang tamu. Jadi anak-anak di ruang tamu jaraknya jauh, cukup jauh. Dan itu smoking room itu memang khusus untuk nyantai dan rokok orang dewasa. Jadi sekali lagi di sini kita sebagai orang dewasa punya akal juga, punya pikiran juga, nggak mungkin kita ngerokok sebelah anak, deket anak. Karena kan sangat berbahaya bila lebih berbahaya rokok pasif daripada rokok aktif. Artinya orang yang terpapar asap rokok lebih berbahaya dari orang yang merokok. Pelajaran sekolah dasar ya. Jadi di sini hal-hal kayak gitu sebagai antinya yang sayang sama anaknya dan dedinya juga sayang sama anaknya. Hal-hal kayak gitu kita melakukan yang benar dan baik, kita tahu aturan-aturannya. Terus mengenai batuk itu karena memang cuaca ya, sekarang musim hujan, tak musim ini, jadi memang banyak sekali anak-anak yang terpapar batuk pilek, dan itu tidak ada hubungannya sama rokok. Kalau anak-anak sakit 5-7 hari seminggu itu hal yang wajar, karena memang batuk jarang yang 2 hari. Aku juga lagi batuk. Artinya sekali lagi di sini aku lurusin, anak-anak itu batuk bukan karena terpapar asap rokok, karena asap rokok di sekitarnya aman. Kita ngerokok jauh dari jangkauan anak-anak dan di smoking room. Jadi aku ini ya, di sini aku klarifikasi ya, bahwa batuk bukan karena asap rokok gitu. Dan tidak ada juga yang batuk hampir sebulan. Emangnya zaman Covid ya kan, Covid aja nggak nyampe sebulan kali batuknya. Kan gitu. Terus mengenai internet tadi udah aku jelasin ya, bahwa internet pemakaiannya masih dalam pantauan orang rumah. Dan sehari juga 2 kali masih batas yang wajar. Terus apa lagi ya? Itu aja kan yang aku bisa lurusin ya. Ya dari semua ini harapannya ke depan Nomor meja
23. Silakan mengambil pesannya. Oke. Ya harapannya ke depan, tapi memang musik ya. Nomor meja 46. Silakan mengambil pesannya. Ya, harapannya kan bisa didiskusikan, bisa dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Tetapi kalau pihak Kinara maunya jalur hukum ditempuh mengenai hak asuh anak, ya silakan aja. Sebagai warga negara yang baik, Kinara lapor, adik saya juga datang, ya kan? Kita korporatif lah, kita ikutin alurnya lah. Kalau dipanggil, diminta keterangan, kita datang, kita kasih keterangan. Kalau misalnya pihak sana adikku yang kurang berkenan, mungkin dilapor balik kan begitu kan. Jadi jangan dibikin ribet lah, gitu sih. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya. Masalah cepat selesai. Siapapun nanti yang memenangkan hak asuh anak, ya doaku yang terbaik aja sih buat mereka. Intinya itu aja sih. Oke, kali mau nanggep